وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Tapi kita insyaallah melanjutkan pengkajian kitab Bulughul Maram. Kita di hadis ayat kursi bukan sekarang. Ya, kita mulai situ. Abu Umamah ya. Oke, fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal mautu. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa zada fi Tabrani qul huwallahu ahad. Oke. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, niscaya tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. At-Tabrani menambahkan dan qul huwallahu ahad. Ya. Baik. Jadi hadis ini berkaitan dengan bacaan setelah salat. Setelah kita mempelajari beberapa bacaan sebelum-sebelumnya, ini ada syariat atau ada hadis yang menunjukkan akan dianjurkannya membaca beberapa bagian di Al-Qur'an, yaitu ayat kursi, dan juga ada riwayat pembacaan qul huwallahu ahad. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubatin. Hadis ini dinyatakan kalau di footnote kitab terjemahan apa? Sahih ya? Sahih, dinyatakan di sini sahih. Dalam riwayat An-Nasa'i dan juga riwayat Ibnu Hibban. Namun nanti ada tambahan di riwayat At-Tabrani, tambahannya nanti insyaallah. Dan hadis ini, yaitu hadis Abu Umamah ini, An-Nasa'i rahimahullah menyendiri dibandingkan para ashabus sunan atau ashabul kutub as-sittah, yaitu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud. Itu tidak ada yang meriwayatkan hadis ini, sehingga An-Nasa'i menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini dan meriwayatkannya itu di Sunan Al-Kubra, bukan di Sunan As-Sughra. Jadi Imam An-Nasa'i punya dua kitab,
hadis yang besar, yaitu Sunan An-Nasa'i Al-Kubra dan Sunan An-Nasa'i As-Sughra yang dinamakan Al-Mujtabah. Ya, Sunan An-Nasa'i Al-Kubra tentu lebih besar jauh. Nah, hadis ini hanya terdapat di Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, bukan Sunan An-Nasa'i As-Sughra. Kalau antum mendengar di buku-buku Sunan An-Nasa'i begitu, maka yang dimaksud adalah Sunan An-Nasa'i yang Sughra, yang kecil. Ya, yang disebut Al-Mujtabah. Itu yang jadi andalan, ya. Nah, hadis ini tidak ada di kitab andalannya beliau, tapi di kitab Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Maka ditelitilah oleh sebagian ulama, yang mana kesimpulan di sini memang disahihkan, ya, karena Syekh Albani rahimahullah beliau menyebutkan beberapa syawahid dan penguat terhadap hadis ini. Namun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Jadi yang mensahihkan hadis ini antaranya Syekh Albani rahimahullah, juga Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir. Dan ulama yang mendhaifkan di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim. Dan ada yang lebih jauh lagi melampaui batas, yaitu Ibnul Jauzi memasukkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at, yaitu seolah-olah hadis ini hadis yang palsu atau sangat-sangat lemah. Namun Ibnul Jauzi tidak benar dalam penilaian hadis ini. Jadi Ibnul Jauzi menilai hadis ini menuju ke hadis palsu derajatnya. Ya, maka Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga Ibnu Hajar dalam kitab Nata'ijul Afkar dan juga Ibnu Abdul Hadi dalam kitab Al-Muharrar itu mengkritik Ibnu Jauzi yang terlalu merendahkan derajat hadis ini. Ya, wallahu a'lam, ala kulli hal kita ikut dengan penilaian ini sahih. Di footnote dikatakan dan disahihkan oleh syekh kami, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannata illa al-mautu. Ini menunjukkan dianjurkannya membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubatin, yaitu akhir. Dubur di sini berarti muakhirah, yaitu akhir salat fardu. Ada dua kemungkinan, imma sebelum salam atau setelah salam, zikir setelah salat. Dan yang sahih untuk pemahaman hadis ini yaitu setelah salam. Karena apa? Karena sebelum salam itu tidak disyariatkan baca Al-Quran dan ayat kursi Al-Quran. Ya, ayat kursi Al-Quran, sehingga dimaknai oleh para ulama di sini adalah ma ba'das salam, yaitu setelah salam. Maksudnya bukan setelah assalamualaikum bukan gitu langsung baca ayat kursi, bukan. Tapi di antara rangkaian zikir setelah salam di antaranya baca ayat kursi. Ini untuk setelah salam di setiap salat maktubah, di setiap salat fardu. Di setiap salat fardu ini dianjurkan. Dan kemudian kata Nabi SAW, lam yamna'hu min dukhulil jannata illa al-maut. Tidak ada yang menghalangnya masuk surga kecuali kematian. Maknanya adalah anna qira'ata ayatil kursi sababun min asbabi dukhul jannah. Bahwa membaca ayat kursi ya setelah selesai salat fardu itu adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab masuknya surga pada seseorang. Oke, itu. Anggap hadis ini sahih insyaallah, maka dibaca setelah salat fardu 5 waktu. Itu sunnah. Kemudian At-Tabrani menambahkan dalam hadis tambahan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, di sini tambahan dari Tabrani. Namun tambahan ini dinilai dalam footnote yaitu munkar. Munkar ini kan berarti bertentangan dengan hadis yang sahih. Udah dhaif bertentangan pula dengan hadis yang sahih. Ya. Dan ini penilaian dari Syekh Al-Albani rahimahullah dalam masalah ini. Nah, namun sebagian ulama mereka menilai bahwasanya ada hadis lain
yang mendukung periwayatan tambahan ini, yaitu baca Qul huwallahu ahad setelah selesai salat, yaitu hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Kata beliau, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhati dubura kulli shalah. Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk membaca al-muawwidhat, untuk membaca al-muawwidhat. Al-muawwidhat ini adalah sebutan untuk 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dubura kulli shalah. Dia setelah selesai setiap salat, setelah selesai salat. Taib, ini riwayat diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dan bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah menyatakan bahwa sanad hadis yang Anda bawakan ini itu adalah hadza isnadun jayyid. Ini sanadnya bagus. Ya. Taib, maka wallahu alam, walaupun sebagian ulama mengatakan memang baca 3 surat terakhir itu hanya maghrib dan subuh. Tapi dalam salah satu riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama, membaca pula kita di semua salat setelah salat fardu semuanya. Begitu. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Ini masalah khilafiyah untuk masalah yaitu 3 surat terakhir ini. Dan Badruddin Al-Aini rahimahullah dalam kitab Al-Alamul Hayyib, beliau mengatakan, wal hikmatu fi hadza anna asyaitana lam yazal yuwaswisu bihi wa huwa fi shalah. Hikmah membaca ayat kursi dan juga membaca 3 surat terakhir ini setelah salat, bahwasanya syaitan itu terus-menerus membisikkan orang yang salat ketika dia lagi salat. Wa ma qadru ala qat'ihi anis shalah. Namun ternyata syaitan ketika bisikin dan ganggu pas lagi salat, ternyata enggak bisa memotong salat dia. Ya. Ternyata berhasilnya orang tetap salat terus. Thumma lamma faragha yaqbalu ilaihi iqbalan kulliyan hatta yarfa'uhu. Maka ketika selesai salat, maka lebih mudah lagi untuk menggoda, gitu kan? Maka fa amara 'inda dzalika an yasta'idza bil mu'awwidzati minasy syaitan hatta la yadhfaru 'alaihi wa la yatamakkana minhu. Maka diperintahkanlah kemudian untuk beristi'adzah, baca 3 surat terakhir ini, berlindung pada Allah Ta'ala dari syaitan, hingga syaitan tidak bisa menang atas orang yang setelah salat ini. Ya begitu. Tapi jadi ini muawwidzat menurut sebagian ulama juga dibaca setelah setiap salat fardu, kata sebagian ulama. Sebagian yang lainnya tidak. Ala kulli hal, antum silakan untuk mengamalkannya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Taib, fadhal. Qra. Wa an Malikin ibni Huraithi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli, rawahul Bukhari. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan hadis berikutnya dari hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini hadis masyhur sekali, dan ini hadis sahih jelas. Taib, hadis ini menjadi dalil akan wajibnya mengikuti Rasulullah SAW dalam tata cara salat. Dan kita hendaknya salat sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW salat di perbuatan dan juga di perkataannya. Dan tidak boleh untuk ihdatsus syai' fi shalah, mengadakan sesuatu dalam salat yang tidak ada contohnya dari Nabi atau menyelisihi apa yang Nabi SAW perbuat. Taib, kita ada kaidah al-aslu fil awamir al-wujub. Al-aslu fil awamiri al-wujub, asalnya perintah itu wajib. Maka frame dan global
salat itu wajib kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, wala yakhruju an hadzal asli illa ma dalla dalilu ala annahu ghair wajib. Kaidah tadi asalnya perintah itu berkonsekuensi wajib. Itu kaidah. Maka tidak boleh antum keluar dari kaidah yang tadi kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan itu tidak wajib. Artinya gini ya ikhwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti gambaran umum salat itu wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran umumnya. Dari semuanya, dari format salat ini wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari waktunya, syarat sahnya, dan seterusnya dari apa-apa yang terkait dengan salat. Itu kaidah asalnya begitu. Dan gak boleh antum keluar dari kaidah asal ini dengan mensunahkan sesuatu dan tidak mewajibkannya, kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal itu tidak wajib. Jadi pada asalnya wajib, apa-apa yang Rasulullah lakukan dan ucapkan dalam salat asalnya wajib, kecuali jika ada dalil atau petunjuk yang menunjukkan rincian-rincian tersebut tidak wajib. Paham enggak maksud dari kalimat Anda ikhwan? Salat nih. Antum salat ikut siapa? Harus ikut Nabi. Oke. Kan salat kan komposisinya kan dari takbiratul ihram sampai salam. Dan di antara itu kan banyak sekali perbuatan dan perkataan, ucapan-ucapan dalam salat. Dan di dalamnya kan entah ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, asalnya semua perbuatan ini asalnya tadinya apa? Hendaknya kita bilang itu wajib karena harus ikut Nabi SAW. Namun ada kalanya beberapa rincian dari hal-hal perkataan maupun perbuatan yang tidak sampai level wajib, dan kita mengatakan tidak sampai level wajib karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan dia itu tidak sampai level wajib. Coba di antara sunnah salat apa? Di antara sunnah dalam salat di antaranya apa? Enggak tahu. Banyak. Ulama juga beda-beda sebenarnya. Yang sunnah yang mana wajib, ulama beda-beda. Karena di sini kembali ke bagaimana memahami dalil. Ulama beda-beda. Ya. Mengatakan ulama sebagai jumhur ulama mengatakan bacaan subhan rabbil a'la, subhanal azim itu sunnah. Tapi dalam mazhab Hanbali sebagian ulama mengatakan ini wajib. Beda pemahaman. Ya. Apa yang menyebabkan beda pemahaman? Karena yang mengatakan ini sunnah, mereka punya hujjah bahwasanya ini tidak sampai level wajib, gitu loh. Ada dalil menunjukkan itu, pemahaman mereka terhadap dalil-dalil. Ya. Yang mengatakan wajib, ya karena ada juga dalil tentang kronologi salatnya Nabi SAW yang dihikayatkan oleh para sahabat. Jadi ulama pun beda pendapat mengenai ini sunnah atau wajib, itu beda. Kayak takbir Allahu Akbar, takbiratul intiqal, Sami Allahu liman hamidah, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Jadi dalam hal ini pun terjadi khilafiyah dengan alasan atau dengan sebab perbedaan mindset dan kaidah dalam memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan perbuatan dalam sholat dan perkataannya. Begitu. Ya. Tadi ini kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, oke. Salatlah kalian seperti kalian melihat diriku salat. Dan riwayat-riwayat tentang salat Nabi banyak banget, ikhwan. Dari bacaannya, detailnya, perbuatannya banyak sekali. Namun kemudian para ulama pun mereka bukan bermaksud berselisih atau bertengkar, tetapi untuk rincian-rincian itu kerap kali mereka apa? Berbeda pandangan antara mazhab dengan mazhab lain. Kalau anda pikir-pikir, kalau kita pikir-pikir, ikhwan, perbedaan itu perbedaan yang masih dimaklumi dan tidak dalam rangka bertentangan dengan sunnah, dengan manhaj yang masih sama, itu perbedaan keniscayaan anda pikir. Dan semua juga mesti berpikir begitu. Karena manusia berbeda, cara memahami juga kadang berbeda. Dan kalau kita mempelajari segala disiplin ilmu, segala disiplin ilmu,
baik ilmu dunia ataupun ilmu syar'i, tidak akan ada satu ilmu manapun yang tidak ada perbedaan di situ. Semua ilmu. Bahkan ilmu dunia itu sendiri, untuk hal-hal yang tidak pasti, untuk hal-hal yang nisbi atau hal-hal yang sifatnya sangat cabang, bahkan yang prinsipil, kadang-kadang itu terjadi perbedaan pandangan antara para punggawa dan tokoh-tokohnya. Nah sekarang sholat itu adalah kegiatan di daily life kita. Antara tawarruk, iftirash, 4 mazhab aja beda semua. Jadi perkara yang luas, 4 mazhab berbeda. Sehingga udah pada sama-sama bilang ini semua sunnah, gak sampai level wajib. Karena ada kaidah, perbuatan Nabi SAW secara murni, fi'ilun Nabi mahdoh, murni perbuatan Nabi, itu tidak langsung serta-merta menunjukkan wajib, enggak. Ana udah pernah ajarin ke antum. Kalau perkataan Nabi, perintah Nabi berupa perkataan, maka asalnya wajib. Tapi kalau perbuatan Nabi SAW tanpa lisan perintah beliau, maka asalnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Maka masalah tawarruk, iftirash, ya, maka itu semua mengatakan tidak sampai wajib. Pakem gini ya, dalam mazhab mereka mendeklarasikan standar-standar tawarruk kapan, iftirash kapan, ya. Namun mereka juga tidak menjadikan ini masalah yang besar, ya, gitu. Ini menunjukkan cara memahami sebagian ulama dengan sebagian lainnya terhadap dalil-dalil masalah tawarruk dan iftirash beda-beda. Masalah safar juga begitu, ikhwan. Safar dari zaman jebot sampai zaman sekarang, ulama beda-beda pandangan mengenai kapan seseorang disebut safar, kapan seseorang tidak disebut safar. Itu juga beda-beda pandangan, ya. Taib. Kemudian kita lihat di sini. Kata Allah Azza wa Jalla, wa aqimus shalah, tunaikanlah oleh kalian salat. Maka salat itu salat fardu wajib. Dan mengikuti Nabi SAW secara frame globalnya itu jelas wajib. Nah, ulama lah kemudian yang mereka merinci dan mengklasifikasi kewajiban-kewajiban itu. Disinilah salah satu pentingnya ulama-ulama madhab, masing-masing madhab itu menerbitkan kitab-kitab. Lalu di situ ditegaskan secara poin per poin. Karena ketika masih berupa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis dari Nabi, itu masih abstrak, masih tercecer di sana dan sini. Maka ulama-ulama fikih lah yang kemudian merangkumnya, ya, 1, 2, 3 syarat sah salat, 1, 2, 3, terus kewajiban salat dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama mazhab sejak abad 3 Hijriah sampai mungkin sekarang, ya. Karena itu ikhwan, meskipun kita itu tidak perlu untuk saklek dengan salah satu mazhab dan bahkan tidak boleh, tetapi jangan sampai kita seolah-olah ya mendiskreditkan peran mazhab dalam mazhab fikih, peran mazhab fikih dalam edukasi kaum muslimin terhadap fikih Islam. Ya begitu. Oke, kemudian salatnya Nabi SAW kan mencakup perbuatan dan zikir-zikir, ucapan-ucapan. Ya, maka hendaknya ikut dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Setidaknya kalau itu memang sunnah, maka kalau meninggalkannya itu tidak berdosa. Namun jangan diganti dengan hal-hal yang tidak ada sunnahnya, begitu. Jangan diganti dengan hal-hal yang tidak ada sunnahnya, minimal itu. Baik. Kita lanjut ke berikutnya. Imran bin Husain. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin wa in la fa aumi, rawahul Bukhari. Ada itu juga, wa illa fa aumi situ.
Fa'aumi. Ada hamzahnya enggak di akhirnya? Fa'aumi. Enggak ada hamzahnya. Terus pakai apa dia tulisannya? Mi doang, enggak ada nabroh ya gitu, enggak ada. Fa'aumi. Oke, lanjut, fadhal. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, salatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu maka dengan duduk, jika kamu tidak mampu maka dengan berbaring di atas lambung atau miring. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Jadi memang dalam dikatakan oleh Syekh Abdul Fauzan, wa qad waqa'a fi ba'd nusakh Bulughil Maram ziyadatu fa'ala janbin wa illa fa'aumi. Itu ada tambahan di beberapa manuskrip Bulughul Maram, tambahan setelah fa'ala janbin wa illa fa'aumi gitu. Fa'aumi. Ada wa illa. Wa illa. Fa'aumi. Fa'aumi. Coba lihat bukunya. Dia enggak pakai hamzah emang. Ini terakhir. Wa illa, oh gitu, fa'aumi. Oke. Syukran. Wa illa fa'aumi. Oke. Ini hadis penting banget ini. Hadis memang hadis ini berkaitan dengan tata cara salat orang yang sakit. Gini, hadis ini kalau dikontekskan dalam tata cara salat orang sakit, ya maka berdiri itu wajib. Kalau nggak bisa, maka duduk. Kalau nggak bisa, maka berbaring. Wa illa fa'aumi. Dan kalau nggak bisa lagi berbaring pun kesusah, maka fa'aumi, yaitu beri isyarat. Oke. Taib. Tapi kalau hadis ini dikontekskan dalam salat sunnah, maka salat sunnah berdiri itu nggak wajib. Kemudian kalau antum milih duduk, berarti setengah dari pahala salat sunnah, salat berdiri. Kalau nggak maunya terbahan berbaring, maka seperempat dari pahala salat orang yang berdiri. Itu dalam salat sunnah. Begitu ya Dimas ya? Paham nggak apa yang Anda jelasin selama ini? Kalau paham, Anda gantian, Anda di bawah antum sini. Oke, di sini berarti hadis ini menunjukkan tata cara salat orang sakit. Dan itu ada 3 derajat. Pertama, berdiri, itu yang wajib. Itu wajib berdiri dulu. Bisa nggak dia berdiri? Atau boleh nggak dia berdiri? Walaupun berdirinya itu ngebungkuk, dia bisa gitu, wajib berdiri. Ya, ada orang karena mungkin bagian tulangnya atau ototnya apa, tapi dia bisa berdiri, bisa. Walaupun bungkuk, diri dulu. Atau dia nggak bisanya sujud nggak bisa dia. Ada bagian ototnya di kaki yang nggak bisa dilipat atau gimana, maka tetap diri ketika dia qiyam, diri, gitu. Ya. Jadi harus diri dulu. Kalau memang bisa diri. Kalau misalnya dia dengan berdiri harus pakai tongkat, tetap wajib diri. Ya, tetap wajib diri walaupun harus pakai tongkat. Kecuali kalau pakai tongkat pun pakai, tapi tetap kakinya nggak kuat, ya udah duduk aja. Atau usahakan diri dulu, pas nggak kuat duduk. Atau emang khawatir nanti kenapa-napa, ya udah duduk aja nggak apa-apa. Atau dia memang kakinya berat sebelah misalnya, gede sebelah. Kalau diri normal gitu nggak bisa, dia harus senderan lah. Tapi yang penting diri, gitu. Ya, itu untuk sholat fardu. Makanya sebagian ulama juga menyatakan kalau antum di kereta, kalau emang bisa sholat diri di atas seat antum, bukan di atas seat tinggi, naik di atas tempat duduk, bukan, yaitu diri di area seat antum itu, kalau bisa ya. Allahu Akbar, diri gitu ya.
Kalau emang mampu bisa. Kalau emang nggak memungkinkan, ya udah yang kedua yaitu apa? Duduk. Kalau misalnya dia nggak bisa diri atau dia kesakitan ketika diri atau memang nggak memungkinkan keadaannya untuk berdiri, seperti pesawat yang tidak dibolehkan untuk diri lagi turbulence misalnya atau gimana, ya, dan nggak ada musallanya, maka ya udah duduk. Ya, maka dia silakan duduk. Nah, ketika dia duduk untuk ruku' dan sujudnya, dia melakukan ima, yaitu isyarat, tapi isyarat pakai badan. Kalau ruku' ya agak tunduk sedikit, sujud lebih nunduk lagi. Gitu. Kecuali kalau misalnya memang itu bukan di kereta, bukan di pesawat, tapi di rumah. Dia duduk. Adapun untuk ruku dia nggak bisa, ya udah sujud. Maka sujud kalau dia bisa sujudlah sesuai dengan gimana normalnya sujud. Ya. Dan kemudian kata para ulama, walam yubayyin sifatal qu'udi fadalla ala annahu kaifama qa'ada jaza. Tidak disebutkan dalam hadis tata cara duduk ketika sholatnya bagi orang yang duduk. Maka ini menunjukkan mau kayak gimana kayak duduknya dia boleh, selama bukan duduk yang terlarang. Yaitu apa duduk terlarang? Bagian kaki tangan kiri di kebelakangin, itu nggak boleh. Dia mau dia tarabbu', yaitu apa? Sila, boleh sholat sila. Saling bisila, Allahu Akbar, gitu. Sambil sila kakinya. Atau iftirash misalnya, duduknya iftirash. Iftirash berarti apa? Ya tegak gitu, kaki tegak. Atau dia mungkin sambil senderan, iya nggak apa-apa. Sambil sholat, Allahu Akbar, sambil sender gitu, nggak apa-apa. Itu bagi orang yang dibolehkan duduk. Dan bagi orang yang mau sholat sunnah juga boleh duduk seperti itu. Dan sebagian ulama, sebagian fuqaha menganjurkan agar kalau dia sholat duduk dalam keadaan mutarabbi', yaitu sila. Ya. Sila kalau bisa. Atau bukan gitu. Ya. Ya bisa seperti itu ya. Sebagian ulama ya. Taib. Coba antum lebih nyaman mana kalau sholat duduk? Sila, iftirash atau gimana? Kalau sholat duduk lebih nyaman mana? Atau duduk antum lebih nyaman mana lah? Duduk. Sila. Oke, sila. Oke. Kalau duduk di atas kursi boleh nggak di atas kursi? Boleh? Boleh. Duduk di atas kursi boleh. Ya, nggak apa-apa. Ya seseorang harus jujur, dia tuh bisa apa enggak diri. Kalau dia bisa diri harus diri. Ya gitu. Tapi kemudian dikatakan di sini, fa in qadaru ala salati qa'iman munfaridan wa jalisan ma'al jama'ati faqila yukhayyar bainahuma wa qila salatuhu fil jama'ati aula. Kalau dia mampu untuk salat berdiri sendiri, ya, dia juga mampu untuk sholat duduk bersama jemaah, maka gimana dia pilihnya? Ada dua pilihan buat dia. Antum kalau misalnya sholat sendiri, antum bisa berdiri. Tapi kalau antum sholat berjamaah, antum nggak bakal bisa berdiri, mesti duduk. Mana yang lebih antum pilih gitu? Mana? Paham gak maksud anda? Kalau antum sholat sendiri, antum bisa berdiri. Tapi kalau antum sholat berjamaah, antum gak bakal bisa berdiri, duduk. Kayak gimana coba tuh? Contohnya.
Kegambar nggak orang kayak gitu? Orang kondisi kayak gitu. Kalau dia sholat berjamaah, kalau dia sholat sendiri, dia bisa di bakal diri. Tapi kalau dia mau berjamaah masjid, dia harus duduk. Kayak gimana kondisi orang kayak gitu? Jokowi? Antum kesian Pak Roy, kesian Pak Roy, bisa. Gimana? Ada nggak sampel orang kayak gitu, ada nggak? Siapa gambar nggak? Kalau dia sholat sendiri dia bakal bisa diri, tapi kalau dia sholat berjamaah dia nggak bisa diri, atau kecil kemungkinan diri, dia bisa duduk. Kayak gimana? Anda pernah ketemu orang kakinya cacat, kalau dia berdiri mesti melengkung samping. Ya. Nah itu kalau berjamaah kan Nggak bisa kayak gitu. Mengganggu orang, sehingga dia harus duduk. Iya, jadi dia makan tempat. Oke. Badannya segini, kakinya malah melengkung ke Ya. samping. Ya, berarti kan di sini terbentur antara dua kewajiban. Kewajiban sholat berjamaah, tapi kewajiban dirinya enggak tertunai. Kewajiban berdiri bisa, tapi kewajiban sholat berjamaah tidak terwujud. Paham gak di sini? Antum pada paham gak, ikhwan? Jadi ada orang yang kakinya itu memang cacat atau salah atau sakit, kalau dia berdiri harus melengkung dan itu mengganggu jemaah, sehingga dia harusnya berduduk kalau memang sholat berjamaah. Nah berarti kalau dia mau sholat berjamaah, ada kewajiban yang terbengkalai, yaitu apa? Berdiri. Padahal asli dia mampu nggak? Mampu berdiri. Tapi kalau dia sholat sendiri, dia bisa berdiri karena sendiri, nggak ganggu siapa-siapa. Cuman kewajiban sholat berjamaah hilang dari dia. Dia nggak melakukan wajib sholat jemaah. Gimana? Kalau antum gimana ya, kawan? Terlepas dari hukum fikih dulu ya, antum kira-kira yang mana? Dimas belum pernah ngerasain, Dimas? Gimana? Ulama beda pendapat masalah ini. Ibnu Qudamah bilang yukhayyar atau dia pilih mana yang lebih baik buat dia gitu, dia pilih. Jadi antara dua ini tidak ada yang lebih berat, sama aja, untuk memilih mana terserah. Oke, begitu. Nah sebagian ulama mengatakan salat dia bersama jemaah itu lebih afdal daripada dia salat sendiri walaupun bisa diri. Karena apa? Karena maslahat berjemaah itu lebih transitif dan lebih kolektif dibandingkan maslahat pribadi antum. Ngerti nggak, ikhwan? Ada kaidah al-maslahatul 'ammah tuqaddam 'ala al-maslahat al-khassah. Maslahat umum itu lebih didahulukan dibandingkan maslahat khusus. Itu kaidah usul fikih atau kaidah fikih. Maka ketika dia sholat berjamaah walaupun dia duduk karena nggak memungkinkan untuk diri, dia telah meniti maslahat untuk umum dan mengorbankan maslahat khususnya. Dia mendahulukan maslahat umum. Ini kaidah yang mereka pakai. Paham gak di sini, ikhwan? Jadi ada kaidah maslahatul 'ammah muqaddamun 'ala al-maslahatil khassah. Maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Itu kaidah bagus tuh. Contoh lainnya, contoh lain kayak sebagian dari orang berduit itu di kompleknya mungkin ada rasa gengsi ketika orang ngebut di depan jalan, di depan rumahnya, ya, ada rasa gengsi sehingga dia membuat, Anda pernah ketemu orang kayak gini soalnya, dia membuat apa? Sleeping polisi tidur, dan dia buatnya itu pas antara rumah dia, sini sama sini, ini rumahnya, sini satu, semau dia udah, karena punya fulus. Pak RT nggak didengerin, karena Pak RT-nya kismin, sementara dianya tajir. Ada orang kayak gitu, ada.
agak sok gitu. Dia karena apa? Gengsi aja dan nggak mau aja orang weng gitu di depan rumahnya. Ya. Padahal nggak punya anak kecil, nggak punya. Nah, dia lebih mendahulukan maslahat pribadinya dan kurang memikirkan maslahat umumnya nggak? Orang, antum suka nggak kalau antum naik motor atau mobil ada polisi tidur deketan gitu? Kalau bisa kan nggak usah tidur, gitu kan? Jangan tidur mulu gitu kalau bisa, ya. Komplek-komplek kan polisi tidur, dikit-dikit polisi tidur. Terus ada paralon, ada ini, ada itu, masya Allah. Nah, kaedahnya maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat pribadi, apalagi ini jalan umum. Maka jangan demi maslahat pribadi, maslahat umum dikurangin gitu. Paham ya di sini ya? Nah, oke. Ini soal berjamaah. Kebaikan untuk umum. Antum hadir itu sebenarnya antum sedang menyumbang keberadaan maslahat umum, yaitu persatuan kaum muslimin. Gitu. Ya, dibandingkan maslahat pribadi antum, yaitu antum sholat pengen diri gitu. Nah, seperti itu. Maka ini pendapat kedua. Ulama lainnya mengutamakan pendapat kedua, yaitu dia sholat berjamaah walaupun duduk. Pendapat ketiga, yaitu dia lebih afdol sholat sendiri berdiri dibandingkan sholat berjamaah duduk. Ya. Kenapa begitu? Karena melihat ke zat sholatnya, bukan melihat ke umum maslahat orang lain. Jadi tunaikan apa yang zat sholat kita dulu, yaitu berdiri, dan tidak sahkan sholat kecuali berdiri. Kalau memang masih mampu berdiri maka wajib. Jadi ulama yang ketiga ini berpendapat sholat sendiri berdiri lebih afdol dibandingkan sholat berjamaah tapi antum duduk padahal antum mampu berdiri. Begitu. Ya, ini lihat ulama punya alasan masing-masing, ikhwan. Wallahu a'lam. Kalau Ibnu Qudamah itu menganggap lebih 50-50. Antum pilih aja apa yang sesanggupnya antum, senuraninya antum. Ya, kalau pilih yang pertama ini berarti dia kadang jemaah, kadang di rumah, itu enggak masalah. Oke, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Oke. Kemudian kalau misalnya dia nggak bisa duduk, maka dia sholat berbaring. Tapi berbaring gimana? Muttaji' ala janbihi, yaitu ngadap ke salah satu sisinya. Jadi bukan berbaring terlentang ngadap langit, bukan. Ya. Paham gak ikhwan? Kayak gimana berbaringnya? Ya iya, ke kanan atau ke kiri, ya ngadap ke salah satu sisi antum. Bukan celentang gini ke atas gitu, enggak. Nah, kalau celentang kiblatnya di mana coba? Coba. Hah? Maka emang Ka'bah di langit gitu. Nah, di sini di hadis tidak tidak dikhususkan mau ke kanan atau mau ke kiri. Tentu memang lebih afdal jelas ke kanan ya, karena kita tidur juga menghadap ke kanan disunahkan begitu. Tapi kalau ternyata antum menghadap ke kiri selama ke arah kiblat, maka itu nggak masalah. Maka itu masalah. Dan wallahu alam yang paling afdal adalah an yaf'ala ma huwa ashala lahu, ma huwa ashalu lahu. Dia melakukan apa yang lebih mudah bagi dia. Karena manusia itu nggak semua orang kedua sisi sama rasanya, ya enggak? Ada orang ke kanan itu lebih enak daripada dia ngadep ke kiri. Ada? Rasa girbahan. Gimana? Antum gimana nih mas? Ke kanan sama ke kiri lebih enak mana bagi antum? Ke kanan, Masya Allah. Antum? Ke kanan. Tapi bukannya PDI sayap kiri ya? Roni siapa namanya? Namanya siapa? Hari kanan. Saya nasihin mana? Kadang-kadang kiri. Posisi tidur. Oh gitu. Kanan. Hasan.
Hah? Kanan. Oke, oke. Iya, ada beberapa orang yang memang kayak saya nasi, kadang kanan, kadang kiri gitu loh. Entah karena apa faktor lainnya. Kalau Anda sendiri kanan kadang enak, ke kiri kadang lebih enak. Karena ada masalah faktor ini. Masalah faktor tangan ya. Nah, jadi dibebaskan sebenarnya dia, cuman kalau bisa lebih afdal dia ke kanan. Ya. Ke kanan menghadap kiblat. Terus gimana? Ya kalau bisa Allahu Akbar gini kalau bisa. Gitu. Ya, pakai. Terus rukunya gimana rukunya? Dia nggak, ya orang kalau misalnya nggak bisa duduk otomatis ya nggak bisa ruku kan, nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa berbaring. Kayak antum misalnya di rumah sakit, ya. Nah ini juga dikondisikan. Tadi katanya makanya ada tambahan wa illa aumi. Kalau misalnya nggak bisa semua ini rebahan nggak bisa, maksudnya ke kanan ke kiri udah nggak bisa, dia cuma kayak gini doang bisanya. Maka dengan apa? Isyarat. Bahkan sampai isyarat tangan pun gak bisa, pakai mata. Mata aja susah, pakai niat, dah. Ada orang kayak gitu. Ya. Antum pernah lihat Mr. Bean gak sih? Yang sampai orang diperban semua itu. Ada orang kayak gitu semua, gak bisa ngapa-ngapain udah. Cuma matanya doang kayak gini doang. Nanti sampai rumah jangan lihat itu. Iya, ada seperti itu. Waktu misalnya kita ada waktu di rumah sakit, udah kayak gini aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tangan kiri bisa, cuman memang subhanallah ketika itu kan lukanya ya kan, subhanallah, lukanya sini, kaki kiri juga, lutut juga. Nah itu udah. Kamar mandi aja susah. Ke kamar mandi itu perihnya langsung kerasa semua. Subhanallah. Nah itu mau gimana? Mau ngangkat aja tuh langsung kerasa. Padahal ini bukan patah loh, cuman luka-luka aja. Nah yang seperti itu ya udah dengan ima. Boleh dijamak gak? Boleh nggak dijamak orang yang kayak gini? Boleh. Kalau emang sulit boleh. Ke kamar mandi susah bro. Mau diantarin berapa istri juga tetap susah. Diwakilin nggak bisa. Ya wudu aja udah susah wudu. Ya wudu semampu aja, sekenanya aja airnya dah. Udah dijamak. Juga harus banyak istirahat. Siapa antum gimana Mas? Siapa yang dulu qadarullah aksiden? Siapa namanya siapa? Ilham. Waktu di rumah sakit gimana tuh? Sholat nggak waktu itu? Pakai gimana metodenya? Tidur. Nggak bisa kanan, nggak bisa kiri. Berbaring ke kanan gitu nggak bisa kan? Terus angkat ini nggak bisa, angkat tangan bisa. Antum di bagian mana waktu itu kenanya? Kaki. Oh kaki. Berarti bisa kayak gini. Iya, oke. Tapi angkat tangan itu hukumnya sunnah, ikhwan. Dia bukan wajib. Jadi kalau antum nggak gini juga nggak apa-apa. Ya pakai isyarat aja. Ruku bisa waktu itu ruku. Ilham Jaya Kusuma. Ruku bisa? Nggak bisa. Hubungan antum sama Arifin Ilham ada hubungannya apa? Kok ingat Ilham Jaya Kusuma ya? Pemain bola itu kalau nggak salah. Iya. Tapi kalau memang nggak bisa berbaring nih. Kalau nggak bisa berbaring, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, ya, nggak bisa ke kanan ngadep kiblat, nggak bisa kiri ngadep kiblat, nggak bisa. An yusalliya mustalqiyan ala dhahrihi wa rijlahu ila al-qiblah. Maka dia salat telentang dan kakinya ilal qiblah. Kakinya ilal qiblah, kakinya menghadap kiblat. Coba di sini kiblat di mana, ikhwan? Berarti kepalanya dia di sono, di sini kakinya. Itu udah paling akhirnya gitu loh.
Wal afdal an yarfa' ra'sahu qalilan liyatajhil qiblat. Afdalnya dia mengangkat kepalanya sedikit. Nah, kalau di rumah sakit kan ada, ya kan, kepalanya angkat sedikit tuh. Kalau ada yang ngangkatin, ya. Kalau susternya nggak ada atau dokternya nggak ada atau nggak ada yang nungguin, nggak bisa kan kita, ya udah semampunya kita aja. Ya, kalau bisa ngangkatin. Kalau misalnya ternyata udah di rumah sakit, ternyata arah kiblat sebelah kanan, ke kanan nggak bisa, kaki kita nggak ke arah kiblat. Nah terus gimana? Suruh susternya gitu, suster tolong dong geserin apa tempat tidur saya, ranjang saya, nggak bisa. Ya udah. Terus gimana dong? Ya udah sholat dan keadaan seperti itu, nggak bisa dipaksain. Iya, begitu ya. Ini uzur syar'i. Dan paling akhirnya kalau emang nggak bisa itu, nggak bisa ke arah kiblat, kaki juga nggak bisa ke kiblat, ya udah, yaitu dengan isyarat dengan kepalanya kalau bisa, dengan kepalanya. Ada yang mengatakan isyarat itu bukan dengan kepala tapi dengan jari, ada yang mengatakan gitu. Ala kulli hal, semampu dia aja isyarat dengan apa. Yang penting niatan dia itu, dia tahu dia mau lagi ruku, dia lagi sujud dan seterusnya. Oke? Oke. Namun ada di sini. Oke. Ada juga faedah di sini. Amma qaulul 'ammah innahu yumi'u bil isba' fa hadha, ya di sini. Oke. Baik. Jadi tadi tentang itu nggak usah dibaca. Tadi tentang apa? Tentang tata cara salat yang fardu. Adapun kalau salat sunnah hanya 3 option. Imma antum berdiri total mutlak dan itu berdiri dengan sempurna, imma antum duduk, ya, atau antum rebahan berbaring dan menghadap kiblat ke kanan atau ke kiri, begitu. Ada pakai isyarat dalam salat sunnah yang antum bisa berdiri pakai isyarat nggak boleh, nggak sah. Oke gitu. Oke. Ada soal nggak sampai sini, ikhwan? Ilham. Kepala antum ngebelakangin kiblat kepala antum. Antum balik aja sekarang ke rumah sakit, terus habis itu udah nggak apa-apa lah, antum keadaan seperti itu ya udah nggak apa-apa. Ya tadi kayak Anda bilang, kalau emang nggak bisa menepati kiblat dan nggak mungkin kan kita suruh susternya untuk apa balikin atau nggak mungkin itu, makanya udah seadanya aja. Kalau antum memang nggak terima dengan jawaban antum balik aja ke rumah sakit terus sholat lagi. Ya, nggak apa-apa, kakak antum benar itu. Ada lagi ikhwan? Ada soalan lagi? Jelas semua insyaallah? Taib. Berapa hadis lagi nih? Nanggung ayo sok. Wa qala mu'allif rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala wisadatin shalla ala wisadatin farama biha wa qala shalli 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'umi ima'an waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika rawahul Baihaqi bisanadin qawin walakin sahahahu Abu Hatim waqfahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda pada seorang laki-laki yang sakit yang sholat di atas bantal, lalu beliau melemparkan bantal tersebut dan beliau bersabda, sholatlah di atas tanah jika kamu mampu, dan jika tidak maka dengan memberi isyarat, dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu.
diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat, akan tetapi Abu Hatim menyatakan bahwa yang sahih adalah bahwa hadis ini mauquf. Ya. Di sini maksudnya begini loh. Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki sedang sakit, yang dia itu salat ala wisadatin. Salat ala wisadatin. Di salat di atas suatu bantal. Nah, sebagian ulama memahaminya bahwa dia itu maksudnya di atas bantal, yaitu bagian tempat sujudnya, ada bantalnya gitu loh. Bagian tempat sujudnya ada bantalnya. Lalu beliau pun melempar bantal tersebut dan beliau bersabda, "Salatlah di atas tanah, ya jika engkau mampu. Salatlah di atas tanah jika engkau mampu." Ya artinya komplit di atas tanah. Kalau emang antum salat berdiri di atas lantai gini, maka nggak perlu ada penghalang-penghalang untuk sujud antum. Ya, jika tidak nggak bisa, maka fa'aumi imaan, maka dengan memberi isyarat. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu. Jadi hadis ini kalau memang disahihkan, yang pada asalnya hadis ini memang ada masalah di sanadnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kalau kita dalam keadaan salat apapun, sujud itu harus selalu kalau bisa untuk ruku' dan sujud, atau mengisyaratkan ruku' dan mengisyaratkan sujud, maka sujud itu harus lebih rendah daripada ruku' dan jangan sama. Kalau misalnya antum duduk nih, salat duduk nih, bisa duduk, atau lagi salat sunnah tapi duduk, maka ketika ruku' gini adapun sujudnya harus lebih rendah. Sujudnya harus lebih rendah. Ya, begitu. Dikatakan juga dalam bukan hadis ini tapi pandangan ulama, idza lam yastati' as-sujuda al-ard. Sebelumnya, kalau dia salat duduk dan bisa sujud di bumi, maka dia harus sujud. Harus sujud dengan tata cara sujud yang normal. Kalau dia salat duduk dan dia bisa sujud yang normal. Nah, idza lam yastati' as-sujud al-ard, kalau dia enggak bisa sujud di atas bumi, fala yad'u yadayhi al-ard, maka enggak perlu dia taruh tangannya di bumi. Wa innama yad'uhuma ala rukbatayhi kahiyati julusi shalah, melainkan dia menaruh kedua tangannya di pahanya. Ya, kayak kita salat duduk. Ya. Jadi enggak kalau sujud nih, kita kan enggak bisa sujud nih misalnya di pesawat atau di mana gitu. Terus tangannya kita ke bawahin ke lantai, enggak gitu. Melainkan tangannya di atas paha. Di atas paha. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis marfu' dari Nabi SAW, "Innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajh." Sesungguhnya kedua tangan itu sujud sebagaimana wajah pun sujud. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha' yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma. Jika seorang dari kalian meletakkan wajahnya di bumi, maka letakkanlah tangan di bumi. Ya. Dan jika dia mengangkat wajahnya, maka angkat pula tangannya. Artinya kalau emang antum sujud di atas lantai, maka tangan juga di lantai. Tapi kalau emang antum sujudnya dengan tata cara membungkuk, yaitu pas duduk kayak gini, maka tangan juga jangan ditaruh di bawah. Karena wajah antum ada di dekat paha, ya seperti itu. Maka taruh di rukbah, yaitu di paha saja. Ya begitu ya. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan bahas tentang sujud sahwi. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.